Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pada sehat. Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohaninya, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini derajat kita diangkat lagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Bunda Tuti dulu, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu ayat dong Bunda, satu ayat. Satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu satu ayat. Oh iya benar. Ada Ustadz Maulana, tepuk tangan dulu. Ya, ada Guru Syam juga, tepuk tangan dulu. Sehat, ya, Masya Allah, alhamdulillah. sehat semuanya ya. Dan kita mau tanya yang sudah hadir di sini, ini jauh banget loh ya. Kita tanya dulu, yang sudah hadir dari majelis taklim mana ini? Kota Padang. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. 2 hari naik bis ke sini. 2 hari perjalanannya. Perjalanan. Iya, tadi Bunda Luar bilang biasa. mudah-mudahan perjalanan jadi ibadah, ngerontokin dosa kita semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat ada cuplikan yang akan memotivasi kita nih ya. Gurun Sahara dilanda banjir pertama dalam kurun 50 waktu terakhir. Kita lihat yuk. Ya Allah. Ya Allah ya. Ada apa ini Bang Nggak Ali? tahu saya Bu, nggak tahu. Apa kita sudah dekat sama kiamat? Nggak boleh ngomong begitu. Iya, Iya, itu kan Bang fenomena Ali. alam aja. Kita semua takut Nggak boleh. dengan datangnya kiamat loh Oh, Ustaz. Ibu kan kiamat ada 2. Iya. Kiamat kecil dan kiamat Kiamat besar. besar, Berarti iya. ibu kiamat Jadi nggak boleh kita langsung gambarin seperti itu ya. Tunggu dulu. Dengan ibu siapa? Ibu Rosita Ustaz. Ibu Rosita. Rosita Dari Majelis Taklim Indonesia Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat Ustaz. Iya. Oh, dada-dada dong sama pemirsa di Iya. rumah. Iya. Baik, Dadah. supaya Bunda nggak Dadah, takut kita keluarga yang dengerin ada di ilmu rumah. sedikit dari guru ya. Supaya nggak takut dan akhirnya prasangka baik dengan kejadian alam ini. Ya, boleh duduk dulu silakan Ustadz. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Bunda Tuti, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, fenomena alam itu sebagai alarm untuk bermuhasabah diri. Renungkan diri kita atas kejadian yang menimpa. Di alam ini pasti ada yang namanya fenomena. Mohon maaf tanpa menggurui, maka jadikan ini adalah bentuk kekuasaan Allah. Artinya kita meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah. Sesuatu yang mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi menurut Allah itu bisa. Maka dari sini kita bisa belajar ilmu kita masih sedikit. Sekali lagi, ilmu kita masih sedikit dan kita harus mesti banyak belajar. Ada namanya proses-proses yang terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah yang mungkin menurut ilmu manusia tidak mungkin, tapi menurut Allah itu bisa terjadi. Tidak mungkin Gunung Sahara itu kan sesuatu yang tandus, yang gersang, yang panas. Kok bisa banjir dan sebagainya. Kemudian mohon izin, makanya ini adalah menandakan keterbatasan kita sebagai manusia. Setelah meyakini ada 3 ini, kekuasaan, ilmu yang kurang, keterbatasan, maka diperlukan yang namanya kewaspadaan diri kita untuk bisa lebih hati-hati dan menjaga lingkungan. Mungkin karena efek rumah kaca, ini nih. Mungkin efek rumah kaca, Iya. sehingga panas itu makin Mencairkan salju segala macam. Iya, mencairkan kutub timur, utara. Akhirnya jadi naik di airnya. Airnya naik, Iya. kemudian panas yang sangat terik sehingga menguaplah, kemudian Iya, berubah hujan, seperti itu. jadi hujan. Harusnya kita introspeksi diri. Paling pembelajarannya mana adalah bermuhasabah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Jangan langsung negatif thinking atau prasangka buruk ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik, di sini semuanya udah pernah jadi istri? Masih jadi Masih istri. jadi istri. Masih jadi istri ya. Ya, berarti punya suami. Suaminya sorga apa enggak? Insya Allah. Berarti ada yang enggak ya?
Oh, kita akan bahas nih ya tema kita yang luar biasa. Mengapa surga istri ada di suami? Boleh tepuk tangan dulu yuk, Masya Allah ya. Baik, sebelum kita sikapi lebih lanjut, kita mau lihat dulu nih momen haru pengantin bawa foto album ibu saat menuju pelaminan. Masya Allah, kita lihat ya. Nyanyi semua di sini, Masya Aduh, Allah. ya Allah sedih. Terharu ya. Jadi pengen nikah lagi. Enggak ya, maksudnya. Kok jadi begitu? Jadi ingat waktu itu. Jadi ingat waktu Ingat itu. waktu menikah. Ustaz, ya Allah, sensitif banget. Ya, baik Kaget, Bunda yang dimuliakan iya. Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bang Ini Ali. ingin menyikapi kalau misalnya seorang istri Iya. sudah menikah, bener nggak sih taatnya itu harus lebih mengutamakan ke suami. Walaupun ya ada perbandingan mungkin ke adik, ke kakak, ke Iya, mertua, ke benar. orang tua. Bener nggak sih seperti itu? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan guru-guru semua di rumah, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Benar yang ditanyakan oleh Bang Ali Zainal, apakah benar kalau misalkan istri sudah menikah maka semuanya itu berubah? Pertama, tanggung jawab orang tua ketika putrinya menikah. Dan setelah adanya akdun nikah, disitulah estafet tanggung jawab orang tua beralih kepada suami daripada istri putrinya. Dalam hal ini adalah menantu. Namun ketika orang tua itu setelah melepas putrinya dari masa sebelum menikah, itu masih ada kewajiban. Apa kewajibannya? Tetap mendampingi, tetap menasehati, tetap kalau diminta untuk berkonsultasi diperbolehkan. Nah, kalau istri sudah bersuami, ingat ibu-ibu, yang paling utama kita berbakti kepada suami, taat kepada suami. Kenapa? Karena kalau sudah menikah itu, surga kita ada pada ridho suami. Tapi pertanyaannya, suami yang bagaimana? Tentunya suami yang taat, patuh kepada Allah, dan juga mengajak kepada istri untuk sama-sama beribadah. Kalau seorang istri taat, patuh kepada suami dalam hal ibadah, maka pahala bagi seorang istri subhanallah besar sekali. Dan jangan sekali-kali kalau suami itu meminta kepada kita untuk melaksanakan ibadah, kita menolak. Kalau kita itu sehat, kalau kita itu mampu, setidaknya kita melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada suami. Dan kalau suaminya ridho, Allah pun ridho, orang tua ridho, pastinya ada surga yang Allah sudah siapkan untuk seorang istri. Kemudian sampai Nabi menyampaikan dalam hadisnya, seandainya aku boleh menyuruh seorang bersujud kepada seorang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Saking apa? Kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, sebagai imam. Kita sebagai makmum ikuti yang baiknya. Kalau suami mengajarkan kebaikan, kalau suami mengajak kepada ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Karena menikah itu adalah ibadah kepada Allah, bukan semata-mata kita lepas daripada tanggung jawab orang tua, sekarang berubah menjadi kepada suami, ketaatan kita kepada Allah. Allah ridho, suami ridho, Allah berikan surga. Insya Allah. Insya Allah. Tepuk tangan dulu. Terima Begitu kasih Bang Ali ya. Bunda. Sama-sama. Nah ya, ini ada juga jeritan para istri nih. Kadang-kadang bertanya nih, suami yang kayak gimana sih? Nah, Guru Syam nih ya. Siap. Ini kadang-kadang kan jeritan istri ini bilang, oh iya saya mau taat gitu, saya pengen benar-benar dapat surganya. Tapi suami ini kalau misalnya mungkin agamanya jagoan istrinya, terus mungkin yang lainnya, yang lainnya ya. juga bagusan Nah, suaminya. Suaminya. Kita Nah, lihat dulu. Kita lihat nih, ada Heeh. cuplikan yang mungkin akan memperjelas semuanya nih ya. Udah disiapin sama tim kita. Belajar murotal bersama suami, yuk. Sorga ini mau Kalau yang ya. saya dengar ini suaminya yang belajar.
ke istrinya. Iya. Hah, kok bisa? Kayaknya lebih pro istrinya nih. Iya kayaknya lebih tingginya lebih tinggi istrinya soalnya. Nah ini tadi kita kembali lagi udah cuplikannya lebih jelas lagi ya. Nah kalau misalnya mungkin suami kita di rumah nggak seperti yang seperti ini nih, gimana untuk menyikapinya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah. Suami adalah surga bagi istrinya. Tapi maaf, apabila seorang suami masih tidak mau belajar agama atau enggan belajar agama, bahkan ada seorang lelaki yang katanya dia adalah imam rumah tangga, tapi dia sendiri nggak mau sholat. Apakah laki-laki seperti ini tetap bisa menjadi surga bagi seorang istri? Maka subhanallah jawabannya tergantung respon istrinya. Bagaimana dia menyikapi seorang suami, seorang teman hidup yang ternyata tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti dilakukannya? Yang pertama, tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Apa kewajiban seorang istri? Tetap taat kepada suaminya selama perintahnya adalah tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Suaminya tidak pernah, walaupun dia tidak sholat, tidak pernah melarang istrinya sholat. Walaupun dia tidak sholat, tidak belajar agama, tapi tidak pernah melarang istrinya untuk menutup aurat, mengenakan kerudung, mengenakan hijab. Dia tidak pernah melarang istrinya silaturahmi kepada keluarganya, maka tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kedua, sebagai manusia ada yang namanya tausiyah. Apa tausiah? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling berwasiat dalam kebenaran setiap hari. Siapa lagi yang mau mendakwahinya kalau bukan istrinya? Kecuali meninggalkan sholat sekaligus istihza wa istighfaf. Apa itu? Dia meremehkan sholat sekaligus mengolok-olok sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, maka ini keluar dari Islam. Nah, kalau keluar dari Islam, maka ini auto istri tidak taat kepada suami. Bahkan ada ulama mengatakan ini auto fasakh, auto rusak pernikahannya, auto talak dia. Berarti udah dengan sendirinya ya. Karena dia bukan hanya meninggalkan tapi mengolok-olok sholat. Baik, terima kasih guru Baik, ilmunya. sama-sama Bang Ali. Aduh, Masya Allah ya. Nah baik, ada yang bilang kalau misalnya kita sedekah di awal waktu, keberkahan yang sangat luar biasa. Nah untuk itu kemana tuh guru? Nah ini ada tempatnya yang bagus nih, CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo. Udah di scan ya? Ayo. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Jamaah. Alhamdulillah.